Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke, kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat membagikan informasi dan perkembangan-perkembangan terkini. Oke, kawan-kawan, 4 jenis merchant yang menerima pembayaran Pi di seluruh dunia. Kita kutip dari Oka News. Kita berbicara tentang cryptocurrency. Bitcoin seringkali terlintas di benak kita terlebih dahulu. Namun, dunia kripto saat ini sedang menyaksikan pertumbuhan pesat berbagai mata uang kripto lainnya. Dan salah satunya adalah Pi Network. Pi Network unik karena masih dalam pengembangan dan belum tersedia di bursa mata uang kripto utama. Namun, hal ini tidak menghentikan pedagang di seluruh dunia untuk memulai menerima pembayaran dalam bentuk Pi. Nah, kita akan menjelajahi 4 jenis pedagang yang menerima pembayaran Pi dengan cara mereka beroperasi di berbagai belahan dunia. Yang pertama adalah merchant menerima pembayaran Pi dengan syarat dan ketentuan. Pedagang jenis ini menerima pembayaran dalam bentuk Pi sebesar 30% dari total pembelian. Sedangkan 70% sisanya harus dibayar dengan mata uang fiat. Mengapa mereka melakukan ini? Biasanya pedagang ini memerlukan pembayaran mata uang fiat untuk mengisi kembali stok produk mereka dan menjaga bisnis mereka tetap berjalan lancar. Sisa 30% pada Pi dianggap keuntungan. Meskipun nilai standar Pi belum diketahui, mereka mengikuti nilai konsensus Pi mulai dari 314.159 US dollar hingga itu per 1 Pi ya kawan-kawan. Ini yang mengikuti harga GCP, Global Consensus Value ya. Tindakan ini mencapai keseimbangan antara kebutuhan dan kepentingan bisnis dalam pertumbuhan jaringan Pi. Bagi mereka, Pi merupakan investasi jangka panjang yang potensial dan mereka bersedia menerima sebagian pembayaran dalam bentuk ini. Nah, yang kedua adalah pedagang menerima pembayaran Pi penuh dengan biaya pengiriman. Pedagang jenis ini telah memutuskan untuk menerima pembayaran penuh dalam bentuk Pi untuk barang dan jasa mereka. Namun ada satu syarat, biaya pengiriman akan dibebankan kepada pelanggan dalam mata uang fiat. Kenapa begitu? Karena saat ini belum ada layanan logistik yang menerima Pi sebagai pembayaran. Ini merupakan langkah signifikan dalam mendukung jaringan Pi. Namun juga mempertimbangkan kenyamanan pelanggan. Meskipun pelanggan dapat membayar barang dengan Pi, biaya pengiriman berbasis fiat adalah cara praktis untuk memastikan produk sampai ke pelanggan. Nah, yang ketiga adalah merchant menerima pembayaran Pi penuh untuk berbagai kebutuhan. Merchant di sini menerima pembayaran penuh di Pi untuk berbagai kebutuhan seperti sembako, tagihan, gadget, aksesoris rumah, dan lain-lainnya ya. Namun mereka memiliki kebijakan selektif. Mereka hanya melayani pioner atau pedagang yang mereka kenal. Mengapa selektivitas? Karena sumber daya keuangan para pedagang ini terbatas dan mereka ingin memastikan bahwa Pi yang mereka terima tetap berada dalam komunitas jaringan Pi. Nilai konsensus Pi yang mereka gunakan berkisar antara 314.159 ya sampai 31.000 ya kawan-kawan, 415,9 per Pi. Bergantung pada produk atau layanan yang mereka tawarkan. Selanjutnya adalah pedagang menerima, yang keempat nih ya kawan-kawan, pedagang menerima pembayaran Pi penuh dan pengiriman gratis. Pedagang jenis ini telah melangkah lebih jauh dan menerima pembayaran penuh dalam bentuk Pi dan menawarkan pengiriman gratis. Ini adalah peluang besar bagi pemegang Pi yang ingin berbelanja, membelanjakan mata uangnya. Namun ada satu catatan penting, nilai konsensus yang mereka gunakan jauh lebih rendah dibandingkan merchant lainnya. Ini mungkin terdengar bermanfaat bagi pembeli, tetapi ini juga bisa menjadi taktik pemasaran untuk mendorong orang agar lebih sering menggunakan Pi. Namun bagi pioner yang memiliki Pi terbatas di dompet ya, mungkin akan sulit berbelanja di pedagang ini. Meskipun nilai konsensus Pi berbeda
jenis pedagang yang disebutkan di atas, semuanya sama pentingnya dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekosistem jaringan Pi. Mereka semua telah berinvestasi dan mengambil resiko dalam menerima Pi sebagai pembayaran. Terlihat bahwa jaringan Pi masih dalam tahap percobaan dan Pi belum menetapkan nilai standar yang pasti. Dalam ekosistem Pi Network, keragaman jenis pedagang ini menggambarkan tingkat penerimaan dan keragaman strategi bisnis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan mata uang kripto ini. Semua pedagang ini memainkan peran penting dalam mewujudkan visi jaringan Pi untuk menciptakan mata uang kripto yang mudah digunakan oleh semua orang di seluruh dunia. Saya ingin mengingatkan ya untuk selalu menghargai Pi mereka. Kedepannya, nilai Pi di Open Mainnet mungkin lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Anda. Kita dapat melihat bahwa Pi Network bukan hanya tentang cryptocurrency, tetapi juga tentang komunitas dan pengembangan ekosistem yang lebih besar. Pedagang dari berbagai belahan dunia memainkan peran penting dalam memungkinkan masyarakat menggunakan Pi sesuai kebutuhan mereka. Dalam melakukan hal ini, mereka memainkan peran penting dalam mewujudkan visi jaringan Pi untuk menciptakan mata uang kripto yang dapat diakses oleh semua orang secara global. Nah kawan-kawan, ya, perdayakan koin Pi sesuai dengan ya keinginan Anda, ya. Nah, hargain Pi Anda, ya. Selama ini apa yang Anda lakukan, ya, apa yang sudah Anda perbuat untuk Pi Anda. Oke kawan-kawan, perdayakan di harga global konsensus Palu 314.159 US dollar tentunya. Nah, ya semua para pioner cerdas tentunya akan menyatukan harga di harga GCP ya. Oke, tetap semangat, salam petir, salam kaya rame-rame. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.